Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zekia Amalia, NIM 2041050200093 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi 3 video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, selaku dosen pengampu Ekonomi Makro Islam guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Yang pertama, saya akan menanggapi materi tentang konsep dasar ekonomi Islam. Definisi ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Contoh, mempelajari bagaimana manusia dalam memenuhi makan ataupun kebutuhannya. Selanjutnya, definisi ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Falah merupakan kebahagiaan lahir dan batin atau kepuasan, sedangkan ijma merupakan kesepakatan ulama-ulama sampai tingkatan mustahid setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dan qiyas merupakan menyamakan sesuatu yang baru dan yang tidak ada dengan suatu masalah yang sudah tegas hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam dunia ekonomi saat ini ada dua aliran, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Ekonomi kapitalis adalah ekonomi yang dikuasai oleh blok barat, sedangkan ekonomi sosialis adalah ekonomi yang dikuasai oleh blok timur. Adapun perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan juga sosialis. Dalam ekonomi Islam, yang pertama bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Yang kedua, kompetisi dikontrol syariat Islam. Yang ketiga, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi atau tidak secara penuh. Yang keempat, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Dan yang terakhir, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Selanjutnya, ekonomi kapitalis. Yang pertama, bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Yang ketiga, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Yang keempat, kesejahteraan pasar dibiarkan berjalan sendiri. Dan yang terakhir, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Selanjutnya, ekonomi sosialis. Yang pertama, bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi milik umum. Yang keempat, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Dan yang terakhir, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Selanjutnya tentang sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama, Al-Quran. Setiap masalah, baik itu jual beli, kebutuhan makan, dan sebagainya harus berlandaskan pada Al-Quran. Yang kedua, Al-Sunnah, yaitu harus melihat sabda Nabi atau dikerjakan Nabi ataupun dikerjakan oleh para sahabat. Yang ketiga, ijma, yaitu kesepakatan ulama-ulama sampai tingkatan mustahid setelah wafatnya Nabi Muhammad. Yang keempat, al-qiyas, yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya kepada masalah yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan juga hadis. Selanjutnya, dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid atau keesaan Allah. Setiap amal dikembalikan kepada Allah, yaitu meyakini tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu satu dan ada. Yang kedua, al-siddiq dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab.
yaitu akan melahirkan kepercayaan dari manusia dan ridho dari Allah. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, al-adalah atau keadilan, yaitu kepentingan pribadi dan juga umum. Yang kelima, al-tawazun atau keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan rohani dan juga jasmani. Dan yang terakhir, al-ta'azun atau tolong-menolong. Selanjutnya tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib, yaitu singkatan dari maisir, merupakan judi atau transaksi baik jual beli yang mengandung judi. Yang kedua, goror, yaitu tipu menipu. Yang ketiga, riba, baik itu riba fadl maupun riba nasiyah. Selanjutnya, karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah atau manusia sebagai pelaksana. Yang ketiga, larangan maisir, goror, dan juga riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan juga masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi, yaitu konsumsi yang harus halal dan juga baik. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Tidak boleh berinvestasi yang diharamkan oleh Allah dan tidak mengandung maghrib. Yang kedelapan yaitu zakat. Selanjutnya yaitu materi tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pertama, pengertian pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja, yaitu kisaran umur 15 sampai 64 tahun, yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Misalnya, seseorang yang berumur 20 tahun tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Dan jika seorang anak berumur 10 tahun lalu dia mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkannya, maka anak tersebut tidak termasuk pengangguran karena umurnya yang tidak termasuk angkatan kerja. Sebab angkatan kerja secara nasional yaitu kisaran umur 15 sampai 64 tahun. Selanjutnya, macam-macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu secara nyata seseorang itu tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan baik sebagai karyawan ataupun sebagai pengusaha, padahal orang tersebut termasuk angkatan kerja. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, yaitu seseorang yang bekerja tetapi tidak dalam waktu atau jam yang standar. Misalnya sehari dia bekerja selama 10 jam, tetapi hanya dapat bekerja selama 5 jam. Berarti 5 jam sisanya termasuk dalam pengangguran. Hal ini sering terjadi ketika suatu perusahaan merekrut karyawan melebihi yang dibutuhkan. Secara kasat mata, memang tidak menganggur, tetapi pada hakikatnya dia menganggur. Yang ketiga, pengangguran musiman, yaitu seseorang yang bekerja pada bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu, atau dapat diartikan pengangguran yang terjadi karena faktor musim. Contohnya bekerja di sektor pertanian. Biasanya para petani akan bekerja pada musim tanam dan musim panen. Maka di antara musim tanam sampai musim panen tidak ada pekerjaan, maka petani tersebut sedang menganggur. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur, yaitu seseorang yang bekerja tidak full, hampir sama dengan pengangguran tersembunyi, tetapi yang membedakannya seseorang tersebut memang bekerja setengah atau lebih sedikit. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional, yaitu orang yang tidak bekerja, yang mana sebelumnya dia bekerja, kemudian tidak bekerja, lalu mencari pekerjaan baru. Misalnya seorang pengusaha yang pertama kali
bisnis di bidang tekstil. Namun ketika pekerjaan tersebut tidak cocok dengan dirinya, maka dia berhenti dan mencari usaha atau pekerjaan baru. Dan saat dia belum mendapatkan pekerjaan tersebut, maka bisa disebut dengan pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh siklus atau situasi ekonomi seperti PHK. Misalnya perusahaan memproduksi sepatu, tetapi karena ada situasi ekonomi tertentu, ternyata produksi sepatu tersebut harus dikurangi, sehingga harus mengurangi karyawan. Maka karyawan yang diberhentikan atau dipecat tersebut dinamakan dengan pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh teknologi. Misalnya tenaga manusia atau tradisional yang sudah digantikan oleh mesin. Selanjutnya yaitu tentang dampak pengangguran. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan per kapita itu sendiri adalah pendapatan umum yang dibagi rata-rata penduduk suatu negara. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan, kurang gizi. Yang kesembilan, tindak kriminal meningkat. Yang kesepuluh, produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang terakhir, upah yang rendah. Selanjutnya tentang penyebab pengangguran. Yang pertama, tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Artinya lebih banyak permintaan daripada penawaran pekerja atau pencari kerja yang lebih tinggi daripada peluang kerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Artinya bahwa produksi secara nasional atau agregat menurun, sehingga mengakibatkan tenaga kerja yang menurun. Yang ketiga, perubahan teknologi. Tenaga manusia yang sudah digantikan oleh tenaga mesin, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran. Yang keempat yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya tentang cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja dengan cara mengundang perusahaan-perusahaan untuk mengadakan pameran, yaitu untuk menawarkan lowongan kerja sehingga orang-orang yang mencari pekerjaan akan datang. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Dengan cara Kementerian Tenaga Kerja memberikan web khusus untuk memberikan informasi tentang lowongan kerja di industri-industri yang ada di Indonesia ataupun luar negeri, sehingga dengan informasi tersebut akan diakses oleh pihak-pihak yang memerlukan pekerjaan. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja, yaitu dengan cara memberikan latihan kerja kepada seseorang untuk menjadi wirausaha yang tangguh. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yaitu dengan cara pemerintah mendorong sektor industri, yaitu dengan mendorong pengusaha-pengusaha untuk membuat perusahaan baru sehingga terbukanya lapangan kerja. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha, yaitu dengan cara menurunkan suku bunga supaya banyak pengusaha-pengusaha yang ingin meminjam uang untuk membuka usaha baru. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan, yaitu memberikan pelatihan-pelatihan. Dan yang terakhir yaitu transmigrasi. Dengan cara pemerintah melakukan transmigrasi kepada masyarakat yang padat penduduk menuju ke daerah-daerah yang tidak padat atau minim penduduk. Selanjutnya yaitu tentang pengangguran dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengangguran jabariyah atau terpaksa, yaitu orang yang tidak bekerja tetapi sudah masuk angkatan kerja, namun masih mencari pekerjaan dan tidak mendapatkannya.
baik secara struktural atau situasi ekonomi di negara tersebut, korban teknologi ataupun karena musiman. Yang kedua, pengangguran hiariah atau pilihan, yaitu pengangguran karena faktor pilihan diri seperti sifat malas. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tentang solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, mekanisme individu, yaitu memberikan semangat kepada para pekerja atau pencari kerja supaya tidak malas untuk bekerja dan memberikan motivasi untuk menjadi pengusaha yang sukses dan juga tangguh. Yang kedua, mekanisme sosial ekonomi, yaitu pemerintah melakukan kebijakan untuk mendorong usaha-usaha yang lebih kondusif. Selanjutnya yaitu materi tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Yaitu dengan cara yang pertama, meningkatkan pendapatan, misalnya dengan menaikkan pajak, menggerakkan badan usaha yang dimiliki pemerintah, dan meningkatkan sektor real sehingga akan meningkatkan pendapatan pemerintah. Kemudian mengurangi pendapatan, dengan tujuan masyarakat memiliki pendapatan yang lebih meningkat, misalnya pemerintah mengurangi pajak supaya harga menjadi seimbang. Lalu meningkatkan belanja negara dengan tujuan supaya uang yang beredar lebih banyak di masyarakat atau dengan memberikan subsidi kepada masyarakat. Dan yang terakhir, mengurangi pengeluaran, yaitu dengan mengurangi anggaran, misalnya mengurangi subsidi terhadap sektor-sektor tertentu. Selanjutnya tentang tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, supaya ekonomi berkembang dengan bagus. Contohnya saat ini ekonomi mengalami peningkatan pertumbuhan per tahun hanya 5%. Karena biaya produksi di perusahaan tinggi, pemerintah dapat melakukan kebijakan dengan mengurangi pajak dari 5% menjadi 0% atau dengan memberikan subsidi kepada UKM. Yang kedua, mencegah pengangguran. Ketika terjadi barang inflasi, maka otomatis daya beli masyarakat kurang, sehingga barang-barang produksi tidak laku di pasaran. Kemudian perusahaan tidak memproduksi lagi, maka mengurangi tenaga kerja atau karyawan, sehingga mengakibatkan terjadinya pengangguran. Pemerintah dapat melakukan kebijakan dengan memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan tertentu untuk biaya operasional atau dengan mengurangi pajak, maka otomatis akan membuka lapangan kerja baru dan tercegahlah pengangguran. Yang ketiga, stabilitas harga. Ketika barang-barang sedikit, kemudian permintaan banyak karena orang banyak yang menganggur, maka otomatis barang-barang tersebut harganya lebih tinggi. Pemerintah dapat melakukan kebijakan dengan cara menaikkan suku bunga sehingga masyarakat banyak menabungkan uangnya. Yang keempat, mendorong laju investasi. Ketika pemerintah mengurangi pajak dalam sektor tertentu, maka pengusaha-pengusaha akan tertarik untuk berinvestasi kepada perusahaan atau pemerintah memberikan subsidi. Dan yang kelima yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah akan memberikan pajak progresif kepada pengusaha atau pemerintah memberikan subsidi kepada orang yang pendapatannya rendah, sehingga terwujudnya keadilan sosial. Selanjutnya tentang jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, ekspansi, yaitu bagaimana pemerintah banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi. Misalnya, pemerintah memberikan subsidi dalam hal-hal tertentu.
serta memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang pendapatannya rendah supaya uang banyak beredar di masyarakat, sehingga masyarakat mau mengembangkan usaha baru. Yang kedua, kontraksional, di mana pemerintah mengurangi uang yang beredar di masyarakat, atau pemerintah meningkatkan pendapatan dengan cara pemerintah akan meningkatkan persentase pajak. Misalnya, pajak yang awalnya 0% menjadi 3%, serta pemerintah melakukan pengurangan subsidi. Selanjutnya tentang komponen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Pajak yang dikenakan pada masyarakat dengan artian jika pemerintah ingin mendapat pendapatan lebih tinggi, maka berarti pajaknya harus lebih tinggi, atau jenis-jenis yang terkena pajak itu harus lebih banyak. Misalnya, mobil pribadi pajaknya lebih tinggi dibandingkan dengan transportasi umum. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Jadi pemerintah akan mengatur tentang pengeluaran pemerintah, yaitu tentang volume besar atau kecil. Ketika pemerintah pendapatan banyak dan ingin menggerakkan masyarakat, otomatis pemerintah akan banyak pengeluaran. Tetapi ketika pendapatan pemerintah kecil, maka pemerintah akan berpikir sehingga pengeluaran lebih ketat atau sedikit. Yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi, yaitu kebijakan pemerintah tentang bagaimana mendorong investasi, memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan tertentu supaya nanti dapat berinvestasi, atau mengurangi pajak kepada pengusaha-pengusaha supaya mendorong pelaku ekonomi untuk berinvestasi. Yang keempat, pengelolaan utang atau surplus. Jika pendapatan pemerintah lebih tinggi daripada belanja, disebut surplus, maka pemerintah dengan mudah mengalokasikan dana yang dimilikinya untuk kebutuhan-kebutuhan pemerintah dan untuk menggerakkan ekonomi, untuk menanggulangi pengangguran, serta untuk membuka lapangan kerja baru. Tetapi ketika pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan karena pendapatan yang didapatkan dari pajak di bawah APBN, maka jalan keluarnya yaitu dengan utang. Selanjutnya tentang instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran belanja seimbang. Jadi pemerintah akan melakukan upaya sehingga terjadi keseimbangan antara pendapatan dan juga pengeluaran. Yang kedua, pembiayaan fungsional. Bagaimana pemerintah membiayai hal yang ada manfaatnya, tidak mengeluarkan biaya yang tidak berpengaruh terhadap perekonomian negara dan juga masyarakat. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Maka pemerintah akan menggunakan kebijakan defisit, yaitu ketika pemerintah pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran. Tetapi sebaliknya, ketika pemerintah lebih tinggi pendapatannya daripada pengeluaran, maka disebut dengan kebijakan ekspansif atau pajak yang tinggi. Yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, yaitu pemerintah mendapat pendapatan lebih banyak daripada kebutuhan atau ekonomi di masyarakat berkembang. Yang kelima, stabilitas anggaran otomatis, yaitu untuk keseimbangan antara pendapatan dan juga pengeluaran. Dan yang terakhir, pengelolaan anggaran. Selanjutnya tentang fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, yaitu bagaimana cara sumber daya manusia bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan yang diharapkan, serta bagaimana sumber daya alam yang dikelola dengan bagus dan pada akhirnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi, yaitu pemerintah mengambil kebijakan supaya pajak bisa berkurang atau dengan pemberian subsidi. Yang ketiga, alokasi, yaitu pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran yang nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang keempat, distribusi.
Pemerintah akan mendistribusikan sesuai dengan sasaran. Yang kelima, stabilisasi, yaitu untuk menstabilkan harga, ekonomi, dan juga pertumbuhan. Yang keenam, pembangunan, yaitu bagaimana pembangunan berjalan baik, baik secara fisik, yaitu pembangunan atau infrastruktur, maupun non-fisik, yaitu pendidikan. Selanjutnya tentang ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Selanjutnya tentang fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Dan yang terakhir, tentang instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di negara Islam sebagai imbalan dari perlindungan. Yang kedua, ghanimah, yaitu harta rampasan yang disebabkan oleh perang. Yang ketiga, fai, yaitu harta rampasan tanpa melalui peperangan. Yang keempat, zakat, yaitu harta yang dikeluarkan karena dia sudah mempunyai harta sampai dengan satu nisab. Yang kelima, kharaj, yaitu pajak yang dikenakan kepada tanah di mana tanah itu hasil cukai. Yang keenam, nawaib, yaitu pajak yang dibebankan kepada umat Islam di mana negara tersebut mengalami kesulitan ekonomi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu amwal fahlah, yaitu di mana ada harta-harta yang pemiliknya tidak diketahui. Demikian pendapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.